Salah satu unsur dalam pendidikan adalah sikap kritis. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Hari Pendidikan Daerah itu setahu saya berhubungan dengan pendirian Darussalam sebagai lembaga pendidikan di Aceh. Karena kalau pendidikan di Aceh itu kan sudah lama ya, semenjak sampai masa Kesultanan. Tapi yang berbentuk universitas itu baru pada 2 September 1959 kalau tidak salah dirikannya. Nah, itu berhubungan dengan berdirinya 2 kampus Darussalam, yaitu Unsiah dan YIN Arandiri waktu itu. Dan itu menunjukkan sebuah langkah maju pada saat itu, sebuah mimpi yang sangat besar, bagaimana Aceh itu harus dibangun. Dan kemudian dari pendidikan itu bagaimana Aceh itu bisa bersaing dengan yang lainnya gitu. Apalagi waktu itu kan Darussalam itu diberikan sebagai wujud dari keistimewaan Aceh yang diberikan oleh, kalau tidak salah, Hardi pada saat itu sebagai Perdana Menteri. Ada 3 keistimewaan: pendidikan, agama, dan budaya. Nah, wujud dari keistimewaan dalam hal pendidikan adalah kampus Darussalam, yaitu Unsiah dan YIN Arandiri. Asesnya besar ya, karena itu masalah pendidikan ya. Jadi merayakan Hardikda itu sebenarnya sebuah proses evaluasi sejauh mana sudah pendidikan di Aceh berkembang. Dan itu juga berhubungan sekali dengan sejauh mana pembangunan di Aceh itu berlanjut. Karena esensi dari pembangunan dasarnya adalah pendidikan itu sendiri, SDM dan sebagainya. Kalau SDM-nya jelek, tentu pembangunan jelek. Dan itu yang terjadi sekarang yang kita lihat ya. Karena banyak SDM kita sebenarnya yang oke-oke, tapi yang terlibat dalam pemerintahan itu bukan tidak oke ya, kurang oke, karena lebih kepada muatan politis, nepotisme dan sebagainya. Kemudian masalah perekrutan yang tidak memenuhi standar atau kualifikasi yang diinginkan, dan itu mengakibatkan pembangunan kita itu mandek. Nah, itu terjadi karena hasil dari pendidikan yang bagus itu tidak dimanfaatkan. Apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah berlalu selama ini dalam proses pendidikan kita, dan bagaimana ke depan, sejauh mana proses pendidikan itu membantu pembangunan kita, menyiapkan bangsa Aceh yang lebih baik ke depan. Nah, tetapi itu selama ini hanya sebuah perayaan ya. Tetapi apa yang terjadi di Darussalam sendiri itu sangat membuat kita miris selama ini ya. Kalau kita mendengar atau melihat ke beberapa tahun ke belakang, konflik tanah misalnya antara Unsiah dan UIN ya, yang dipicu dengan asrama putri, itu sesuatu yang sangat memalukan dan menyalahi cita-cita sejarah dari awal mula Hardikda itu berdiri. Dan kemudian hal yang esensi dari pendidikan itu sendiri adalah pemerdekaan individu. Ya, jadi ilmu itu adalah memerdekakan orang dari sikap-sikap yang bodoh, picik, sombong, dan sebagainya ya. Tetapi apa yang terjadi di Darussalam, nah itu tidak ada jaminan atau tidak mendukung pada proses pendidikan yang lebih baik. Misalnya banyak dosen-dosen yang kritis itu malah dipidanakan. Nah, sementara salah satu unsur dalam pendidikan adalah sikap kritis. Ya, pendidikan itu tidak bisa hasilnya itu menghasilkan seperti kerbau atau kambing yang dicucu ya, kemana tuannya pergi dia ke situ. Nah, tapi pendidikan itu haruslah mampu membuat peserta didik itu mampu merdeka, mampu berkarya, mampu berkreasi. Dan syarat untuk itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan untuk belajar, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan untuk mengutarakan pendapat. Nah, itu yang selama ini hilang. Nah, sehingga esensi dari Hardikda itu sendiri tidak dapat, selain hanya acara-acara simbolis, gitu. Seharusnya itu menjadi ajang evaluasi. Sejauh mana sih pendidikan kita itu berkontribusi untuk bangsa? Sejauh mana hasil-hasil dari dunia pendidikan, terutama di Darussalam, itu memberikan manfaat untuk masyarakat Darussalam. Nah, yang selama ini itu tidak terlihat. Gap-nya jauh sekali ya. Dosen dengan masyarakat biasa itu berjarak. Kemudian kampus dengan daerah itu berjarak, masing-masing punya ego dan sebagainya. Unsiah dan UIN itu juga berjarak, meskipun hanya dibatasi oleh pagar dan sebagainya.
itu menunjukkan betapa kita, masyarakat di Aceh, itu tidak lagi memperdulikan tentang kebutuhan masyarakat. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena sekarang pendidikan itu lebih berfokus kemudian pada kekuasaan. Semua orang ingin menjadi rektor misalnya. Ya, semua orang ingin menjadi dekan misalnya. Nah, tidak pernah orang berpikir bagaimana sih semua orang ingin menjadi pelayan masyarakat. Hal-hal begitu merupakan bagian-bagian dari esensi-esensi yang seharusnya dilihat pada Hardikda. Banyak sekali yang berkaitan dengan pendidikan ya. Jadi bukan hanya soal kampus Darussalam ya. Jadi kalau pendidikan itu kalau secara formal itu ada TPA ya kalau tidak salah ya. Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian ada TK, ada SD, MIN dan sebagainya sampai perguruan tinggi. Dia itulah lembaga pendidikan. Nah, jadi kita tidak bisa hanya berbicara satu lembaga dengan menyampingkan lembaga yang lain. Nah, tetapi tetap di sini adalah tonggaknya itu adalah kampus. Karena kampuslah yang memproduksi guru-guru yang mengajar di TPA. Kampus yang memproduksi guru-guru yang mengajar di SD, SMP, dan SMA, baik maupun di daerah dan di tempat lain. Nah, itu yang kampus sangat bertanggung jawab di sini. Meskipun pada prakteknya karena permasalahan pembagian kelembagaan, sekolah-sekolah itu ditangani oleh pemerintah Aceh. Sementara kampus itu langsung di bawah oleh kementerian. Tetapi dua hal ini, kewenangan ini kemudian berjarak. Ya, kampus sendiri, sekolah sendiri. Jadi kampus mengkritik pemerintah tentang masalah pendidikan. Nah, pemerintah juga mengkritik kampus karena masalah alumni yang tidak relevan atau tidak berlaku dengan pasar. Nah, itu menjadi salah satu penyebab kenapa relevansi pendidikan kita di kampus itu kurang nyambung dengan masyarakat. Nah, sementara sekarang pemerintah menganjurkan kampus itu untuk menyesuaikan diri dengan pasar. Karena pada akhirnya banyak alumni itu kan ingin menjadi PNS, ya, menjadi guru dan sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan di kampus harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah, mata pelajaran dan sebagainya. Sosiologi, misalnya kita di sini sosiologi agama, kemudian ada yang kesenian. Nanti kalau pemerintah buka perlu guru dengan keahlian tertentu, nanti dibuat lagi prodinya. Tetapi pada prakteknya kemudian kurikulum itu berbeda dengan apa yang terjadi di kampus. Nah, kampus itu seharusnya mengembangkan sendiri kurikulum, menguji coba kurikulum yang ada, kemudian menawarkannya ke sekolah-sekolah misalnya. Ya, itu salah satu. Jadi adalah sinkronisasi, koordinasi antara kampus dan pemerintah yang mengelola sekolah-sekolah itu haruslah kuat. Jadi tidak ada saling tuduh menuduh kesalahan seperti yang kemarin terjadi ya kan, antara Kadis Pendidikan itu beradu argumen dengan rektor. Nah, sementara dua-dua itu bertanggung jawab terhadap pendidikan di Aceh. Nah, yang kalem itu adalah rektor UIN misalnya. Ya, kita nggak tahu apa yang dia sampaikan kepada pemerintah, mungkin ada ya. Tapi ya itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi kemarin itu menunjukkan bahwa ya dua-duanya itu tidak peduli dengan pendidikan Aceh meskipun terlihat peduli. Karena masing-masing menjalankan egonya sendiri, gitu ya, dan tidak pernah bekerja sama. Begitulah permasalahan kita tuh selalu begitu di situ. Jadi koordinasi kita, kesinkronisasian antara perguruan tinggi dengan sekolah-sekolah, kesinkronisasian antara perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Orang kampus itu memandang diri terlalu elitis, tidak merakyat. Itu yang terjadi selama ini. Nah, itu yang menimbulkan kritik ke sana-sini. Selain saya image dosen yang dipandang terlalu levelnya berbeda dengan guru kan. Nah, itu dipertahankan oleh orang dan sebagainya. Dan itu yang sangat buruk. Jadi mainnya hanya sektor pemerintah, mainnya proyek pemerintah, tapi tidak pernah turun ke masyarakat langsung mempunyai inisiatif atau buat proyek sendiri, kegiatan-kegiatan yang bersifat sukarelawan dan sebagainya. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh dosen-dosen di Aceh. Mungkin ada 1-2 ya. Tapi itu jarang sekali. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang kampus. Jadi jangan merasa diri elit gitulah. Gitu ya. Jadi mereka juga harus turun ke masyarakat, membantu masyarakat. Orang UIN tidak harus selalu berceramah, ya, tidak harus selalu mengajar TPA. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Dan menghilangkan jarak antara kampus dan masyarakat umum itu sangat penting sekali untuk pembangunan.
Kalau tidak, orang kampus itu akan terus disingkirkan oleh orang lain, dianggap hanya sebagai produk alumni. Jadi udah kayak mesin produksi, bukan lagi mesin pengetahuan. Sementara cita-cita dulu kampus itu adalah mesin pengetahuan yang dengannya Aceh itu bisa bergerak maju dan bersaing dengan daerah lain. Tapi sekarang baik masyarakat dan kampus melihat diri sebagai produk manusia, produk pekerja ya. Ya, ini setelah ini dia mau masuk apa, mau kerja di mana, itu pertanyaan paling awal. Dan mahasiswa juga maksudnya begitu sih. Karena peran pengetahuan yang hilang di Aceh. Itu yang hilang dari Hardikda itu sendiri, apresiasi terhadap pengetahuan.